Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan tmcblog.com. Beruntung banget, kemarin saya baru aja memperoleh kesempatan mereview dua motor sekaligus, yaitu New PCX 160 model year 2021 yang versi CBS, dan satu lagi tuh ada New Yamaha NMAX ya 2021 versi non ABS. Dua-duanya ini adalah milik dari seorang konsumen, yaitu Bro Ihsan Jumaris di daerah Citayam gitu loh. Saya menggunakan metode pengukuran di sini. Nanti pada saat pengetesan itu saya cobain mengukur beberapa variabel performa dari baik PCX maupun NMAX gitu ya. Misalkan yang pertama ini saya mencoba PCX dulu ya, PCX 160, karena kepo. Waktu itu nyobain di track sirkuitnya AHM itu trek lurusnya kurang panjang sehingga nggak nyampe 100 km per jam. Jadi beberapa ini saya sekalian bawa juga yang namanya Reslogic Performance Box, mencoba akselerasi dari di PCX 160. Dan pada saat dipakai itu memang sama seperti yang dipakai di versinya AHM yang waktu di Delta Mas. Itu memang RPM bawahnya itu memang benar-benar nampol gitu kalau anak sekarang bilang gitu loh teman-teman sekalian. Jadi tarikan bawahnya itu memang benar-benar terasa gitu ya, sehingga dia tuh kayak yang hadir power dari semenjak awal geberan gas tuh diambil gitu ya, misalnya dibejek kayak gitu. Nah, ini adalah spot-spot sirkuit Sentul di daerah sekitar menjelang 3 tikungan terakhir itu ada sedikit perbaikan emulsifier kayaknya untuk memperkeras dari tracknya gitu ya. Seperti sobat ketahui bahwa sirkuit Sentul tuh baru aja menerima kayak resurfacing ulang gitu ya. Nah, ini ada di tikungan terakhir, saya pakai PCX 160. Kita akan mencoba top speed juga, akselerasi juga diukur menggunakan speedometer dan juga Reslogic V-Box ya. Nih, kita cobain dan memang terasa teman-teman sekalian, itu betotan awalnya lagi-lagi ya. Ini bahkan lebih kencang dibandingkan PCX yang generasi pertama ya, berarti yang 150. Ini agak bingung juga gitu ya, teman-teman bisa lihat 100, 103. Namun itu tuh kayak yang landai gitu ya. Setelah sekitar 80-90 tuh landai. Naiknya tuh agak lama kecepatan. Seperti teman-teman sekalian lihat tuh ya, saya udah tembus sekitar 112, 114, 115 tuh udah mau deket lagi Plank Humpus. Itu cuma nyampe 100. Top speed saya di sini tuh cuma nyampe 116 gitu loh teman-teman sekalian. 116 km per jam. Namun yang saya rasakan memang perbedaan lagi di PCX 160 ini adalah suspensi belakang, terutama pada saat menikung. Itu tuh benar-benar stabil banget gitu loh untuk PCX yang 160 ini. Entahlah suspensinya itu memang sih travelnya ditambah gitu ya. Terus habis itu diameter dari suspensinya itu juga sedikit diperlebar gitu ya. Terus sudutnya juga berubah karena frame-nya berubah gitu loh teman-teman. Jadi memang kelihatan pada saat nikung, kayak misalkan di tikungan cepat di sebelum terakhir itu juga nggak ada drama sama sekali gitu loh, nggak ada drama sama sekali teman-teman sekalian. Pokoknya tuh boleh dibilang suspensi baik depan maupun belakang dari PCX 160 ini boleh dibilang stabil dan lebih stabil bila dibandingkan dengan PCX 150 bahkan yang sebelumnya gitu teman-teman sekalian. Dan akselerasi yang saya peroleh itu untuk 0 sampai 60 km per jam itu dapat 5,4 detik. Jadi cepat banget sih, bahkan lebih cepat pada saat dibandingkan di SD Delta Mas. 080 itu 10, terus 0 sampai 100 yang agak panjang sekitar 17,5 detik, agak sedikit lama gitu. Jadi memang kalau dilihat grafiknya tuh memang cenderung tajam, bukan tajam sebenarnya, curam di awal, benar-benar curam, terasa banget. Jadi pertama kita ngebejek itu langsung torsinya terasa banget gitu, disalurkan langsung ke ban. Ini agak sedikit berbeda atau sedikit agak anti teori dengan platform mesin overbore yang dihadirkan gitu. Nah, ini kita cobain rolling speed di tikungan terakhir. Jadi kita akan nyoba start di stride itu nggak dari 0, kita mulai dari 80-an. Saya akan coba di sisi sebelah kiri dari stride sirkuit Sentul. Teman-teman bisa lihat 105, 106, 107, sekarang 108, 109. Di 100-an itu naiknya tuh merambat, nggak gitu cepat gitu dibandingkan dengan di awal gitu.
Teman-teman bisa lihat 114, 115. Dari 115 ke 116 nya juga lama gitu. Dan saya dapat top speed itu cuma 116 gitu loh. Saya tanya teman-teman yang lain juga hampir nggak sampai di 120 km per jam tuh ya jarang gitu ya, susah banget gitu. Mungkin lebih panjang lagi sirkuitnya baru atau stride-nya baru dapet itu yang namanya top speed lebih tinggi itu. Nah sekarang kita akan cobain NMAX 2021 dan NMAX 2021 ini adalah versi non ABS yang juga merupakan versi atau milik dari konsumen Bro Ihsan Jumaris juga. Jadi Bro Ihsan Jumaris itu punya dua motor ini. Di motornya sama-sama baru, kilometernya masih ratusan kilometer gitu boleh dibilang, sehingga boleh dibilang kalau menurut saya sih head to head. Motornya standar, bannya juga standar, semuanya standar gitu lah teman-teman sekalian. Dan yang saya lihat gitu ya pada saat melakukan tes akselerasi ya dari NMAX ini, itu boleh dibilang memang tarikannya tuh boleh dibilang nggak seagresif NMAX awal gitu. Jadi memang agak sedikit kayak lembut banget di awal, jadi kayak yang nggak intimidatif kalau menurut saya sih, boleh dibilang ya, kasar kata tidak begitu kencang di awal gitu. Jadi jambakannya itu nggak gitu arogan banget gitu di awal dibandingkan dengan NMAX yang lama, bahkan dibandingkan dengan PCX 160 gitu loh teman-teman sekalian. Beberapa kali saya coba, saya kirain cuman pertama awal doang atau kedua kali, ternyata memang setelah dicoba berkali-kali pun memang impresi pertama memang tarikan awal dari NMAX yang sekarang itu memang tidak seagresif, tidak segalak gitu ya daripada NMAX yang lama gitu ya. Nanti kita akan cobain juga bagaimana impresi pada saat di stride di Sentul ini gitu ya. Jadi kita udah sampai di tikungan terakhir. Nah tikungan terakhir ini di Sentul ini sekarang ini ya 24 Februari kemarin 2020 tuh agak sedikit kayak berpasir daerah situ. Saya nggak tahu itu apanya gitu, apa pasir yang copot atau memang bekas pengerjaan gitu ya. Nah sekarang kita akan cobain stride dari posisi 0. Nah ini udah mulai, teman-teman sekalian bisa lihat. Sorry, rambatannya di awal tuh agak pelan, namun setelah ada tulisan VVA-nya hadir itu kayak yang jambakannya hadir gitu ya, sehingga boleh dibilang 80-100 ya, 80 boleh 70 mungkin 70-100 sampai ke atas itu untuk NMAX ini jauh lebih cepat dibandingkan dengan PCX. Jadi memang platformnya antara PCX dengan NMAX ini agak beda. Kalian bisa lihat di sini saya top speed bisa tembus 121 on speedometer gitu loh. Di kalau misalkan teman-teman bisa lihat nanti di perhitungan di Race Logic itu tembusnya 115,8 hampir 116. Jika di speedometer itu sekitar 121 tadi ya, 121 km per jam. Itu dia. Dan agak sedikit ngeri juga pada saat belok. Kenapa? Karena di suspensi NMAX yang baru ini agak sedikit wobble gitu ya. Saya juga hampir lupa, di PCX itu wobble-nya malah pada saat stride. Pada saat stride dia tidak, terutama di atas 110 km per jam, PCX itu agak sedikit wobble, ada goyang-goyang gitu, entah keluar dari mana, entah dari angin, saya nggak tahu, entah dari sasis atau entah dari daerah suspensi, saya masih nggak ngerti. Cuman emang kalau di PCX hadirnya di situ pada saat stride, sementara NMAX pada saat stride itu stabil banget. NMAX keluar wobble atau goyang-goyang gitu itu pada saat nikung. Nah ini kita sedang nyobain pada saat stride dengan rolling speed, dimana kecepatan awalnya sekitar 80 km per jam di stride Sentul. Kita bisa lihat teman-teman sekalian, merambat awal itu memang tadi agak lambat, tapi setelah 100-an km per jam itu cepat naiknya gitu, 100, wih cepat tuh, counting itu cepat gitu loh teman-teman sekalian gitu ya, dibandingkan dengan PCX. Teman-teman sekalian lihat, walaupun dengan rolling speed, top speed saya tetap 121 gitu loh teman-teman sekalian. Nugi juga nyobain itu bisa tembus 123. Metodenya yang beda atau memang saya udah berumur kali ya, udah tua gitu, jadi nggak dapet top speed 123, mungkin 125 nggak dapet itu. Saya cuma mentok di 121 km per jam gitu loh teman-teman sekalian. Jadi memang karakter dari NMAX ini agak sedikit berubah ya di awal gitu ya teman-teman sekalian. Nanti di akhir video ini saya akan coba untuk membandingkan dua-duanya. Saya akan menyandingkan antara bagaimana drag yang dilakukan oleh saya sendiri gitu ya, saya sendiri
baik PCX 160 maupun NMAX 155 agar ini bisa kelihatan adil. Orangnya benar-benar skillnya sama, terus habis itu bobotnya sama di track yang sama gitu loh, di track yang sama. Sehingga teman-teman bisa lihat seperti apa sih perbedaan karakter performa. Kita baru ngomongin performa dari baik PCX 160 dan juga NMAX 155 di model year 2021 ini. Ayo kita silahkan kita lihat. Nah, ini ada dua-duanya. Teman-teman bisa lihat pada saat ini kalau misalkan kelihatan tuh ya, kalau misalkan dilihat memang speedometernya itu duluan PCX ya, melihat kehadiran speed yang dideteksi itu gedean PCX duluan. Namun PCX setelah 100 lebih itu kayak yang merambatnya rada pelan gitu ya, 160 gitu ya. Sementara NMAX tak cepet banget itu untuk nambahin sampai speednya dapat top speed di atas 120, 121 gitu. Sementara PCX tuh 115, 116 tuh udah kayak yang merambatnya susah banget untuk nambahin speed gitu loh teman-teman sekalian. Dari sini kelihatan banget memang karakter keduanya tuh kayak yang berbeda gitu, langit dan bumi gitu loh kayak menurut saya. Yang satu menghadirkan top speed gitu ya, nafas yang cukup panjang, yang satu menghadirkan akselerasi awal gitu ya. Tinggal sekarang memang teman-teman sekalian yang mau pilih PCX 160 dengan karakter yang kayak begitu, dimana akselerasi awalnya boleh dibilang memang bakalan jadi juara di lampu merah bila dibandingkan dengan NMAX 155. Tapi kalau misalkan top speed pasti NMAX yang lebih tinggi. Ini minimal udah saya buktikan dan mungkin juga teman-teman yang lain juga membuktikan pada saat pengetesan di sini. Jadi itu teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan di pengujian head to head performa. Kita ngomongin hanya performa, akselerasi dan top speed antara PCX 160 CBS tahun 2021 dengan NMAX 155 non ABS model year 2021 milik konsumen. Jadi itu aja teman-teman sekalian, mudah-mudahan bisa menjadi bahan referensi teman-teman sekalian pada saat memilih kedua motor ini. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.